Bisa menjawab? Apakah suara Kakak terdengar? Oh, Azhar keluar. Vina, suara Kakak kedengeran nggak? Bisa di-chat kalau memang tidak ada suaranya. Hai Vina. Oh, kedengeran. Oke, kalau gitu. Oke, jelas ya. Mohon maaf Kakak, tidak bisa mengaktifkan kamera karena sepertinya ada gangguan di, apa namanya, di laptopnya. Jadi langsung aja ya. Kakak mau share screen dulu bentar. Oke. Ya, selamat sore. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar diperlancar, segala usaha kita ya, dan dapat, diterima dengan baik serta dapat diaplikasikannya nanti gitu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, ini adalah pertemuan pertama Bahasa Indonesia Simak UI, untuk Simak UI ya, Bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya kita harusnya bahas persiapan 6 ya. Kan kalian dapat, paket yang baru ya, persiapan 6 dan persiapan 7 Simak UI. Nah, namun karena kita hanya 1 sesi per kelas ya, untuk Soshum 1 sesi, untuk Saintek 1 sesi, jadi daripada yang persiapan 7-nya tidak terbahas, jadi Kakak bagi nih, untuk yang Saintek kemarin, Kakak sempat membahas persiapan 6. Ada videonya, sudah ada pembahasannya, jadi nanti kalian akan menerima video plus pembahasan untuk persiapan 6. Nah, untuk yang sekarang, karena yang persiapan 6 itu sudah ada rekamannya, jadi nanti kalian perhatikan atau lihat atau tonton di YouTube ya, atau di link yang dibagikan nanti sama Kakak SG gitu. Nah terus, untuk hari ini makanya kita langsung lompat ke persiapan 7. Jadi biar kalian tuh terbahas 2 prediksinya, daripada sekarang kita tetap bahas persiapan 6 nanti jadi double dong, persiapan 7-nya jadi nggak ada yang bahas gitu. Oke ya, jadi untuk pertemuan kali ini meskipun ini adalah pertemuan pertama untuk Bahasa Indonesia, tapi kita langsung bahas ke persiapan 7. Nah untuk persiapan 6 kalian bisa lihat video dan pembahasannya nanti diberikan juga sama Kakaknya, nanti atau enggak minta aja sama, admin di grupnya ya, "Kak minta pembahasan persiapan 6 dong," kata Kalia, "boleh," katanya gitu. Oke ya, jadi kita lompat ke persiapan 7. Nah mungkin lupa ya nama Kakak adalah Kak Lia, Kakak pengajar Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan bahas persiapan 7 Simak UI dari nomor 1 sampai 15. Oke, semoga, bisa terbahas semua ya. Kalaupun nanti masih ada waktu, ya udah Kakak akan bahas persiapan 6 gitu. Bentar. Oke. Nah, ini adalah soal nomor 16. Jadi kalau bahasa Indonesia kan urutan kedua setelah matematika dasar. Nah, untuk bahasa Indonesia itu 16 sampai nomor 30 gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah, apa namanya, ngeprint ya, kalian bisa ngelihat soal print out-nya kalian gitu. Intinya pertama pastikan baca pertanyaan dulu. Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Nah, ini adalah paragrafnya. Ada 3 paragraf. Kalau di sini terkesan pendek ya, tapi kalau kalian mengerjakannya di handphone, untuk TO ya, pasti tuh kelihatan panjang karena scroll-nya agak ke bawah. Nah, ini sayang banget kalau soal seperti ini tidak kalian kerjakan, karena modal kalian hanya membaca, tidak perlu hafalan gitu. Yang ditanya adalah yang tidak sesuai dengan bacaan. Langkah pertama, kalian bisa baca seluruh teksnya dulu. Langkah kedua, lalu kita, apa namanya, scan berdasarkan pilihan gandanya. Yang A tadi ada di kalimat berapa ya kira-kira gitu. Jadi lebih mempermudah kalian. Kita baca dulu seluruh paragrafnya ya. Sariawan merupakan suatu kelainan selaput lendir mulut yang ditandai dengan adanya bercak luka berwarna putih pada dinding mulut, bibir atas, dan lidah. Nama lainnya adalah stomatitis. Sariawan dapat terjadi pada mukosa mulut di daerah bibir, pipi bagian dalam, atau lipatan gusi dengan daging pipi atau bibir. Selain itu, sariawan dapat juga terjadi di langit-langit, bawah lidah, permukaan lidah, bahkan amandel. Sariawan memang bukan penyakit yang serius atau mengancam jiwa,
Namun kondisi ini amat mengganggu. Walaupun ukurannya kecil dan letaknya tersembunyi di rongga mulut, sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat, sehingga membuat orang susah makan dan berbicara. Pada anak-anak, sariawan akan menyebabkan turunnya nafsu makan, sehingga akhirnya menjadi penurunan berat badan. Penyebab sariawan beragam, salah satunya adalah infeksi. Infeksi yang sering adalah infeksi virus seperti herpes simplex, cacar air, dan penyakit kaki tangan mulut. Rasa perih dapat muncul 24 hingga 48 jam dan bertahan 3 hingga 4 hari. Kemudian, baru tumbuh lembaran fibrin putih sehingga nyeri berkurang dan sembuh dalam 7-10 hari. Faktor lain yang menyebabkan sariawan adalah kesalahan menggosok gigi, apalagi jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati. Nah, setelah kita sudah baca paragrafnya, baru kita lihat nih. Yang ditanya adalah yang tidak sesuai kan? Nah, sekarang kita lihat dulu yang A. Sariawan berbentuk bercak berwarna putih. Nah, tadi kita sempat baca tuh, bercak berwarna putih. Ada di kalimat, kayaknya di bagian atas gitu kan. Nah, udah kalian scanning tuh yang berhubungan dengan bercak berwarna putih. Nah, ternyata ada di kalimat pertama di sini. Ya. Jadi kita lihat dulu nih, oh kalimat 1. Ada kata adanya bercak luka berwarna putih ya, ditandai apa itu? Yaitu sariawan. Berarti pernyataan yang A itu sesuai dengan kalimat 1 gitu. Terus yang B, sariawan tidak berbahaya tetapi sangat mengganggu. Oh nih bagian tengah nih, yaitu di kalimat 5 dan 6. Sariawan memang bukan penyakit yang serius atau mengancam jiwa, namun kondisi ini amat mengganggu. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan sariawan tidak berbahaya. Ada kata bukan penyakit serius atau mengancam jiwa. Nah, ini sama dengan tidak berbahaya gitu. Tapi kondisinya sangat mengganggu. Jadi intinya sariawan tidak berbahaya tetapi sangat mengganggu. Ya, sesuai dengan kalimat 5 dan kalimat 6. Lalu yang C, sariawan terjadi di beberapa tempat dalam rongga mulut. Di rongga mulut itu memang ada di kalimat keberapa ya? 7 ya. Tapi beberapa tempatnya itu tandai dengan kalimat 1 dan 3. Di kalimat 1 pada dinding mulut, bibir atas dan lidah, lalu di daerah bibir, pipi bagian dalam atau lipatan gusi dengan daging pipi atau bibir. Nah, itu masuk ke dalam rongga mulut. Jadi, pernyataan yang C itu sesuai dengan kalimat 1 dan 3. Terus yang D, sariawan dapat disebabkan oleh sikat gigi. Memang tidak ada pernyataan sikat gigi. Adanya menggosok gigi, yaitu kalimat 14 dan 15. Faktor lain yang menyebabkan sariawan adalah kesalahan menggosok gigi, apalagi jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati. Apakah dari kalimat 14 dan 15 pernyataan yang D itu benar atau salah? Coba. Ini untuk simak emang tipenya seperti ini ya. Jadi dia tuh nggak terlalu saklek, mirip banget. Kita harus analisis lagi kira-kira ini berdasarkan kalimatnya sesuai dengan konteks atau enggak gitu. Nah coba ada yang bisa jawab nggak? Dari kalimat 14 dan 15, apakah pernyataan D itu sesuai atau tidak? Ayo kita belajar analisis sekarang, karena kan kalau salah -1 nih untuk simak ya. Jadi kita belajar analisis dari sekarang. Siapa tahu ketika kalian, berusaha untuk menjawab, itu kan melatih analisis, melatih feeling gitu. Gimana? Berdasarkan kalimat 14 dan 15, apakah kalimat D, sariawan dapat disebabkan oleh sikat gigi, itu benar atau salah? Ada yang bisa? Ada yang mau coba menganalisis? Di sini sudah lumayan ya, ada Alvina, Azhar, Vina, Natigor, Pauline, Sahila, sama Sinta. Coba, bisa dicoba dulu. Untuk yang pilihan D, sesuai atau tidak dengan kalimat 14 dan 15? Ayo dong. Atau yang E, sariawan biasanya dialami selama 7-10 hari. 7-10 hari ada di kalimat 13 tuh. Nah, apakah pernyataan kalimat 13 itu, apakah pernyataan pilihan E itu sesuai dengan kalimat 13?
Di kalimat 13 ada kata, kemudian baru tumbuh lembaran fibrin putih sehingga nyeri berkurang dan sembuh dalam 7-10 hari. Nah, sedangkan pernyataan yang E bilangnya sariawan biasanya dialami selama 7-10 hari. Nah, manakah yang lebih sesuai? Manakah yang tidak sesuai? Apakah yang D atau E? Ini nih, yang simak tuh seperti ini tipenya. Kadang ada dua jawaban yang kayaknya yang ini deh, tapi ini begini gitu. Ayo, ada yang mau coba? Ayolah. Kemarin TKD untuk bahasa Indonesia banyak yang salah loh. Maksudnya kayak banyak yang nilainya tuh rendah banget gitu. Saking males bacanya. Nah, sekarang jangan sampai malas baca tuh kalian nilai jadi jelek gitu. Padahal sayang banget kan bacaan itu kan cuma modal baca. Dengan modal baca aja kalian tuh bisa dapat plus 4 gitu maksudnya. Ayo, Alvina, Azhar, Vina, Natigor. Oke, Vina. Kayaknya mau ngomong nih. Atau nggak ada suaranya Vina? Mungkin di chat aja coba. Silakan boleh kok di chat. Ayo silakan. Oke, kalau Vina bilang yang E lebih sesuai, Kak. Oke. Yang lain? Ada yang menyatakan bahwa D lebih sesuai? Berarti kalau yang E lebih sesuai, yang D tidak sesuai ya. Kalau berarti jawabannya yang D menurut Vina ya. Coba yang lain. Apakah ada yang menjawab bahwa yang tidak sesuai itu yang E? Yang D lebih sesuai? Apa semuanya, kayaknya D Kak nggak sesuai karena sikat gigi kan nggak ada di kalimatnya gitu. Gimana? Gimana? Ayo dong, selain Vina bisa lah, ayo. Dicoba dulu nih. Atau sama semuanya? Yang yang D itu jawabannya, berarti yang E lebih sesuai. Ih, nggak ada yang jawab. Aku sedih. Kalian cuekin aku. Tapi kedengeran kan ya suara kakak ya? Semoga diamnya kalian itu memperhatikan ya. Semoga diamnya kalian itu tetap meresapi ya. Oke? Nggak ada nih yang mau nyoba lagi ya? Ya udah deh. Ya udah deh kakak ngalah deh. Oke. Nah, kita lihat dulu nih antara D sama E. Kan memang D sama E itu tidak terlalu mirip dengan kalimatnya ya. Kalau kita lihat yang D, memang tidak ada pernyataan sikat gigi. Tapi kalau misalnya kita logikain, faktor lain yang menyebabkan sariawan adalah kesalahan menggosok gigi. Apalagi jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati. Pertanyaannya adalah, kalau kita gosok gigi itu pakai apa sih? Pasti pakai sikat gigi kan? Nah, yang bikin sariawan, kalian pernah nggak sih sariawan itu gara-gara kepentok sikat gigi? Gitu. Yang bikin sariawan itu adalah gesekan antara sikat gigi dengan entah itu apa namanya samping samping apa samping bibir gitu ya, dinding mulut gitu kan. Nah, jadi kalau dia bilang sariawan dapat disebabkan oleh sikat gigi, berdasarkan kalimat 14 dan 15 yaitu bisa aja. Karena kan memang menggosok gigi itu dengan sikat gigi. Kecuali kalau kalian menggosok gigi dengan siwak kayu gitu kan. Atau kalian menggosok gigi dengan jari saking nggak bawa sikat giginya kalian gosok gigi pakai jari gitu kan. Nah kan kita umumnya kita gosok gigi dengan sikat gigi. Jadi untuk yang D sebenarnya pernyataan itu lebih tepat gitu. Karena memang kalau kita gosok gigi pasti pakai sikat gigi. Lah terus yang E bukannya sesuai ya Kak dengan kalimat 13. Coba kita baca dulu deh dari kalimat 12. Kan di E itu bilangnya sariawan biasanya dialami selama 7-10 hari katanya gitu kan ya. Nah, sedangkan di kalimat 12 dia seperti ini. Rasa perih dapat muncul 24 hingga 48 jam. Itu rasa perih tuh. Berarti sekitar 1-2 hari itu bakal terasa perih dan bertahan hingga 3-4 hari. Berarti dari hari pertama sampai hari keempat itu rasa perihnya muncul. Lalu di kalimat 13 dia nambahin nih. Kemudian baru tumbuh lembaran fibrin putih sehingga nyeri berkurang dan sembuh dalam 7-10 hari. Berarti 4 ditambah 7 atau 4 tambah 10.
Jadi sariawan itu bisa berlangsung selama sekitar 10 sampai 14 hari gitu kan, sekitar segitu. Atau sekitar kalau misalnya 2 deh, 2 tambah 7 jadi 9. Oh, berarti 9 sampai 14 hari maksimalnya. Itu. Jadi kalau misalnya dibilangnya sariawan biasanya dialami selama 7 sampai 10 hari, salah. Yang 7 sampai 10 hari itu adalah fibrin putih yang sudah tidak nyeri lagi. Sedangkan rasa nyerinya itu diawali dengan sariawannya itu dari hari pertama sampai hari keempat gitu. Jadi untuk pernyataan yang E itu tidak sesuai dengan kalimat 12 dan 13. Gitu ya. Jadi untuk SIMAK UI memang susahnya, kesulitannya di situ. Ada 2 pilihan yang kemungkinan bisa jadi jawaban dan kita harus menganalisis lagi gitu. Jadi nggak hanya bener-bener yang tersurat gitu. Sama lah ya kayak yang B, tidak berbahaya, tetapi sangat mengganggu. Itu kan tidak sama persis copy paste dengan 5 dan 6, kalimat 5 dan 6 kan, tapi kita menganalisis lagi, oh penyakit serius dan atau mengancam jiwa itu kan, bukan penyakit serius atau mengancam jiwa kan tidak berbahaya gitu. Jadi dianalisis lagi, oke? Jadi untuk nomor 16 jawabannya adalah yang E. Oke gitu ya, untuk SIMAK UI ya, lebih diperdalam lagi. Sebenarnya sama seperti UTBK, bedanya adalah kalau SIMAK UI itu teksnya lebih terkesan, karya ilmiah lah gitu, lebih terkesan dan pembahasannya juga lebih terkesan harus lebih teliti gitu. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 16? Nggak ada? Oke, kalau suara Kakak putus-putus, tolong dikasih tahu ya. Kita lanjut nomor 17. Nah, pertanyaannya adalah penulisan kata yang salah pada bacaan di atas adalah, oke. Nah, ini adalah teksnya, tapi dia fokusnya ke 5 pilihan itu. Stomatitis, mukosa, amandel, simplex, sama fibrin. Nah, jadi apa sih penulisan kata yang salah tuh maksudnya apa? Jadi penulisan kata yang salah itu berarti berhubungan dengan penulisan ejaan, kata baku, atau imbuhan. Intinya kita fokusnya ke kata ya. Misalnya kita lihat nih, huruf miring betul apa salah, dikapitalin betul apa salah, terus dia, ada huruf yang kurang apa enggak, baku apa enggak. Nah, imbuhan itu juga benar apa enggak gitu ya. Nah, untuk menyatakan itu salah atau tidak, kita bisa melihat dari PUEBI. PUEBI itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini bisa kalian download, bisa juga kalian lihat di Google ya. Terus untuk mengecek kata baku atau imbuhan yang tepat, kalian bisa lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu. Nah, kira-kira dari pertanyaan ini, ada yang bisa jawab nggak? Manakah tulisan kata yang salah? Stomatitis, mukosa, amandel, simplex, atau fibrin? Stomatitis ada di kalimat 2. Oke, ada yang mau coba jawab? Dia bukan Kak, yang simplex. Kenapa tuh? Soalnya kalau menurut KBBI itu belakangnya KS bukan X Kak. Oke, kalau menurut KBBI belakangnya, emang udah dicari? Udah Kak. Udah ada simplex pakai Ada. KS. Oke. Ya, jadi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, simplex itu nggak ada ya, adanya KS. Coba kita cari dulu. Bentar. Ya, betul ya simplex. Coba kita lihat dulu di KBBI. Kakak belum nyari malah. Karena kalau kakak udah pasti, simplex udah pasti salah lah. Salah, soalnya kan bahasa Indonesia itu nggak ada X ya, adanya KS. Coba. Simplex, kayak kompleks gitu kan. Iya betul. Jadi kalau di KBBI tulisannya KS. X itu bakal diganti dengan KS. Sama seperti kompleks itu juga yang betul KS gitu ya. Nah, betul ya. Jadi tulisan yang salah itu adalah si simplex itu. Kenapa itu salah? Ya karena memang itu bahasa Inggris. Tadi dulu, kursornya mana ya? Itu karena bahasa Inggris. Terus kakak tanya kan sama guru biologi,
ini herpes simplex itu nama virus atau nama penyakit sih gitu kan. Nah, kalau kata guru biologi itu adalah nama virus katanya. Kalau memang benar itu nama virus, berarti yang dimiringkan itu tidak hanya simplex, tapi herpesnya juga. Tapi kalau nama penyakit, misalnya herpes, herpesnya apa? Jenis simplex, berarti herpesnya tidak dimiringkan karena sudah ada di KBBI gitu. Ya, tapi karena guru biologinya bilang itu adalah virus, ya udah herpes simplex. Ini seperti itu. Kalau herpes simplex itu nama virus, berarti herpesnya juga dimiringkan. Tapi kalau misalnya herpes itu adalah penyakit, jenisnya adalah simplex gitu ya. Nah, berarti herpesnya tidak dimiringkan karena sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dimiringkan berarti hanya simplex gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, ada pertanyaan? Ya, intinya kalau soal seperti ini sih memang rajin-rajin ini ya, berlatih soal ya. Kalau simak tuh kayak gitu memang. Harus sering berlatih soal, harus sering-sering buka KBBI ataupun PUEBI gitu. Jadi nanti kalau misalnya pas ujian online kalian masih bisa buka KBBI atau PUEBI, ya gimana gitu ya. Kalau masih bisa ya udah silakan buka gitu, selama tidak ketahuan. Tapi lebih baik kalau sudah terbiasa ya. Oke, lanjut ini pembahasannya deh. Jadi PUEBI itu kan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Jadi dalam PUEBI kita dapat mencari tahu penulisan yang tepat untuk ejaan dan tanda baca. Nah, kadang di SIMAK itu ada 2 pertanyaan. Kadang dia ngebahas penulisan ejaan yang tepat gitu, atau dia juga tanya penulisan, tanda baca yang tepat. Nah, itu hal yang berbeda. Kalau dia nanyanya ejaan, berarti kita harus perhatikan penulisan huruf, kata, unsur serapan. Karena kan ejaan itu berhubungan dengan huruf dan kata gitu. Sedangkan kalau yang ditanya ada tanda baca, kita perhatikan tulisan titik, koma, titik dua, titik koma, dan lain-lain. Dan hal ini bisa kalian lihat di PUEBI. Misalnya kalian mau online juga bisa ya, PUEBI daring, itu ada Ivan Lanin yang bikin. Nah, terus contohnya kayak gini nih. Nah, ini daftar isinya. Kalau di online itu kalian tinggal klik-klik gitu doang. Misalnya kalian butuh peraturan apa nih, huruf kapital, ya udah diklik, nanti muncul deh tuh. Huruf kapital digunakan untuk bla bla bla, lalu ada contoh-contohnya. Huruf kapital juga digunakan sebagai bla bla bla, lalu ada contoh-contohnya gitu. Nah, ini kalau yang ditanya adalah ejaan. Jadi ejaan itu fokusnya ke pemakaian huruf, penulisan kata, sama penulisan unsur serapan. Kalau misalnya yang ditanya adalah tanda baca, berarti fokusnya ke poin ketiga, yaitu penulisan tanda baca untuk titik, koma, sampai yang akhir. Nah, sampai sini kakak nggak akan ngejelasin satu-satu ya. Kalian silakan baca. Sebelum ujian, paling tidak kalian sudah baca. Baca aja deh, nggak usah dihafalin, baca aja PUEBI ini. Ya, karena ya semoga dengan kalian baca, kalian masih kayak paham gitu loh, soalnya banyak contohnya di sana. Oke, nah terus yang kedua, yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI itu terdapat definisi dari semua kata yang ada dalam bahasa Indonesia. Jika dalam KBBI tidak ditemukan kata tersebut, bisa jadi penulisannya salah alias tidak baku. Atau memang kata tersebut belum diserap dalam bahasa Indonesia. Contohnya simplex pakai X. Nah itu kan berarti dia salah, harusnya pakai KS gitu. Diserap dalam bahasa Indonesia yaitu KS. Nah kalau kalau misalnya dia kata tidak baku, ada contohnya seperti ini nih. Ya, misalnya kita cari kadaluarsa. Yang kita tahu kan selama ini tulisannya kadaluar pakai W gitu kan ya. Kadaluarsa. Nah, itu salah. Jadi kalau di KBBI kalau salah tuh dia begini, kadaluarsa lalu di sini ada mengarah ke kedaluarsa. Nah, kita klik tuh kedaluarsanya. Baru setelah kita sudah klik kedaluarsanya atau kita cari kedaluarsa, baru deh dia ada penjelasannya. Apa sih kedaluarsa itu? Nah, ini berarti kedaluarsa itu bahasa baku, sedangkan kadaluarsanya itu adalah bukan bahasa baku gitu ya, bentuk tidak bakunya. Jadi untuk kata baku, imbuhan yang tepat bahkan, terus kayak ejaan, kalau ejaan nah itu bisa dilihat di PUEBI sama di KBBI. Oke ya, itu yang berkaitan sama sebelumnya. Ini hanya penjelasan tentang PUEBI dan KBBI. Paling tidak kalian baca PUEBI sekali hatam deh, paling enggak sekali baca doang. Tipis kok dia. Sebelum ujian ya, sebelum ujian kalian paling tidak baca sekali lah PUEBI. Oke, lanjut nomor 18. Kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas?
Kalau kalian dulu sering ikut kelas UTBK ya sama Kakak lumayan tuh ngejelasin apa sih kalimat efektif gitu kan. Nah, cuma untuk mengingatkan lagi ya, kalimat efektif itu intinya adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Harusnya kalimat tersebut sudah benar dalam ejaan sama tanda baca. Jadi, kalau ada pertanyaan kalimat efektif, itu kita jangan memperhatikan ejaan sama tanda bacanya. Kita anggap ejaan sama tanda bacanya itu udah benar gitu. Apalagi kalau disimak nih. Jadi, kita anggap tuh udah benar ya untuk ejaan sama tanda baca. Nah, apa sih yang masih kita perhatikan bahwa kalimat tersebut efektif atau tidak efektif? Yang kita perhatikan adalah yang pertama, paling utamanya itu adalah di kalimat tersebut itu harus ada subjek predikat, minimal. Kalau objek, pelengkap, ataupun keterangan itu hanya tambahan. Intinya harus jelas mana yang subjek, mana yang predikat. Kalau tidak ada subjeknya atau predikatnya ada 2 dalam satu kalimat ya, berjajaran misalnya kan dia ada 2 gitu berjajaran. Nah itu berarti dia tidak efektif gitu. Contoh nih, perempuan yang menggunakan baju merah itu yang berada di sebelah kiri panggung. Nah, ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena ada yang, ya. Yang itu adalah konjungsi perluasan, kata hubung perluasan. Yang namanya perluasan berarti dia masih ada sangkut pautnya dengan kata sebelumnya. Nah, kalau ada yang ya, setelah kata perempuan, berarti yang menggunakan baju merah itu adalah penjelasan dari kata perempuan. Jadi masih satu kesatuan dengan perempuan. Kalau perempuan di situ subjek, berarti yang menggunakan baju merah itu juga subjek. Yang berada, ada yang lagi. Siapakah yang dimaksud yang? Bisa si baju merah itu atau bisa juga perempuan ya perluasannya. Perempuan yang berada di sebelah kiri atau orang yang menggunakan baju merah berada di sebelah kiri panggung. Jadi kalau ada yang berarti dia masih satu kesatuan dengan kalimat sebelumnya, kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya subjek berarti dari awal sampai akhir itu adalah subjek, masih berupa perluasan subjek. Berarti kalimat tersebut tidak terdapat predikat. Ya, berarti tidak efektif. Terus perbaikannya gimana? Perbaikannya adalah kita hilangkan yang salah satunya itu kita hilangkan. Supaya ada predikatnya. Contoh, perempuan yang menggunakan baju merah itu berada di sebelah kiri panggung. Nah, subjeknya adalah perempuan yang menggunakan baju merah itu. Intinya adalah perempuan itu. Jadi perluasannya yang menggunakan baju merah. Inti subjeknya adalah perempuan itu. Gitu. Lalu ada predikat yaitu berada. Terus ada keterangan tuh, ada di. Nah, kalau ada di, ke, daripada, dengan, dalam itu adalah keterangan. Jadi intinya adalah ya perempuan itu berada di sebelah kiri panggung gitu. Ada subjek, ada predikat. Nah, ini baru dia efektif. Terus itu baru pertama ya, harus ada subjek predikat. Yang kedua, kalimatnya itu harus logis. Logis itu masuk akal. Contoh yang nggak masuk akal tuh apa sih? Saya ucapkan beribu terima kasih. Kok nggak masuk akal? Padahal ini sering diucapin sama orang. Iya nggak masuk akal karena terima kasih tuh nggak bisa dihitung. Bagaimana mungkin kita bisa menggunakan kata beribu? Nggak bisa kan kita bilang saya ucapkan 2 terima kasih, nggak bisa gitu. Jadi saya ucapkan beribu terima kasih tuh tidak logis. Atau waktu dan tempat kami persilakan, nah itu juga tidak logis. Karena yang dipersilakan itu bukan waktu dan tempatnya, harusnya orangnya gitu. Terus yang ketiga, kehematan kalimat. Jadi kalimat itu juga harus hemat. Tidak boleh menggunakan kata yang memiliki makna yang sama. Contoh, dia anak paling terpintar di kelas. Ter sama paling di situ maknanya sama. Jadi pilih salah satu. Dia anak paling pintar atau dia anak terpintar gitu. Terus yang keempat, kejelasan maksud kalimat alias kalimatnya nggak boleh ambigu. Kalimatnya tidak boleh bermakna banyak. Jadi mau ada 1000 orang yang baca, maknanya cuma 1 gitu. Ya, jadi maksud kalimatnya harus jelas, hanya 1 makna. Contoh yang nggak jelas gimana? Guru baru masuk kelas. Kalau Kakak bacain, Kakak bisa pakai intonasi. Guru baru masuk kelas. Berarti masuknya yang baru. Guru baru aja masuk kelas gitu maksudnya. Atau yang kedua, guru baru masuk kelas. Nah, jadi subjeknya itu guru atau guru baru. Predikatnya itu
masuk atau baru masuk. Jadi ini dia ambigu kalau dalam bentuk kalimat tertulis. Tapi kalau kita ucapin, orang bisa ngeh lah. Misalnya kayak guru baru masuk kelas, oh yang baru itu gurunya, bukan masuknya. Karena ada intonasi. Tapi kalau dari segi tulisan kan nggak ada intonasinya. Nah ini disebut dengan ambigu gitu. Terus yang kelima adalah kalimat tersebut itu harus paralel, sejajar. Apa sih yang sejajar? Sejajar itu kan sama ya. Yang sejajar itu adalah kelas katanya, misalnya kayak nomina tuh harusnya nomina semua, atau imbuhannya, kalau imbuhannya ber maka semuanya ber, kalau me semuanya me, kalau pean, pean gitu. Nah, untuk yang kelima ini tidak selalu kalian cek gitu ya. Kenapa nggak harus selalu kita cek? Karena yang kelima ini khusus untuk kalimat yang ada perinciannya gitu, yang ada perincian. Perinciannya dalam artian contohnya gini, ibu merebus, menggoreng, dan singkongnya dimakan. Di situ kan sebenarnya ada kata kerja, yaitu merebus, menggoreng, sama dimakan. Nah, berarti itu tidak paralel gitu. Supaya paralel kita ubah. Jadinya semua, misal. Ibu merebus, menggoreng, dan memakan singkong gitu. Jadi harus diubah menjadi, oh semuanya harus sama tuh perinciannya. Ya, jadi intinya gimana sih untuk menyatakan kalimat efektif? Yang pertama adalah kalian perhatikan yang 1 sama 5, subjek predikat sama paralelnya. Kalau kalimat tersebut tidak terdapat perincian, berarti yang kelima itu bisa kita abaikan. Kita fokus ke subjek predikatnya dulu gitu. Nah, untuk yang logis, hemat, sama ambigu apa enggak ambigu, itu kita bisa pakai feeling. Tapi kalau untuk yang kejelasan subjek predikat sama kesejajaran bentuk, itu kita nggak bisa pakai feeling, tapi harus lebih pakai ketelitian kita gitu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian hafalkan dulu. Oke, kita cari dulu subjek predikat, logis, hemat, tidak ambigu, sama sejajar apa enggak. Nah, untuk kalimat 2, 6, 12, 13, dan 15. Baru nih, kita ganti halamannya, baru kita analisis ya. Intinya, persyaratan kalimat efektif itu adalah subjek dan predikat jelas, logis, hemat, tidak ambigu, sejajar bentuk kata dan kalimatnya. Nah, untuk sejajar bentuk kata dan kalimat, ini tergantung dalam kalimat tersebut ada perincian atau tidak. Kalau tidak ada perincian, berarti cukup sampai tidak ambigu aja ya. Sekarang kita lihat yang A. Nama lainnya adalah stomatitis. Pertama, ini nggak ada perincian, berarti sejajarnya bisa kita abaikan. Nah, langkah kedua adalah kita tentukan subjek predikat. Jelas nggak sih subjek predikatnya? Nama lainnya kan subjek, adalah predikat. Jadi kalau adalah merupakan tuh predikat gitu. Ya udah, stop sampai situ. Oh, berarti itu efektif. Masalah logis, hemat, tidak ambigu bisa kita rasakan. Oh, ini logis kok. Oh, ini hemat kok. Oh, ini tidak ambigu. Itu bisa kita rasakan pakai feeling gitu ya. Jadi yang A ini adalah kalimat efektif. Lalu yang B, kalimat 6. Namun itu kan konjungsi antar kalimat. Itu bisa kita abaikan, bisa kita hilangkan dulu. Kondisi ini itu subjek, amat mengganggu itu adalah predikat. Biasanya predikat berupa kata kerja, biasanya subjek berupa kata benda, nomina gitu. Jadi kalau dari segi subjek predikat ini jelas. Ya udah, oh berarti ini efektif. Lanjut, yang C, yaitu kalimat 12. Rasa perih itu subjek. Dapat muncul predikat. Udah kelar. Berarti ini jelas kalimat efektif. Terus yang D. Kemudian, nah itu kan dia antar konjungsi antar kalimat ya. Jadi bisa kita abaikan tuh. Baru tumbuh lembaran fibrin putih sehingga nyeri berkurang dan sembuh dalam 7 sampai 10 hari. Dari kata sehingga sampai 10 hari itu bisa kita abaikan dulu. Kita cari dulu subjek dan predikatnya. Ada nggak? Baru tumbuh lembaran fibrin putih. Mana yang subjek, mana yang predikat? Ada yang tahu? Apakah dia terdapat subjek predikat dalam kalimat tersebut, kalimat 13? Dari kata sehingga sampai akhir itu bisa kita abaikan dulu ya. Baru tumbuh lembaran fibrin putih. Manakah yang subjek, manakah predikat? Ada yang bisa? Yang baru tumbuh predikat bukan nggak? Oke, betul. Iya, jadi baru tumbuh itu adalah predikat. Kenapa? Ya karena lembaran
Pokoknya kalau dia apa tuh namanya tuh, imbuhannya an, ke-an, sama pe-an udah pasti nomina gitu. Nah, ini adalah kalimat inversi, inverse, berarti predikatnya mendahului subjek. Baru tumbuh itu adalah predikat. Lembaran fibrin putih itu adalah subjek. Coba kita ubah dulu subjek duluan. Lembaran fibrin putih baru tumbuh sehingga jadi berkurang. Nah, itu bisa tuh. Nah, berarti yang kalimat 13 ini tidak ada kesalahan dari segi subjek dan predikatnya, gitu. Nah, sekarang yang E. apalagi itu kan kata sambung yang menghubungkan antar klausa atau antar kalimat. Antar kalimat ya kalau dalam hal ini ya. Nah, apalaginya bisa kita abaikan. Terus ada kata jika. Jika itu kan konjungsi sama seperti sehingga. Nah, jika, sehingga, karena, terus apalagi sih? Ketika. Nah, itu semua menyatakan sebagai keterangan tuh. Jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati, itu adalah keterangan. Apalagi bisa kita abaikan dulu, kita hilangkan dulu. Jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati, itu adalah keterangan syarat. Misalnya kayak, aku ingin pintar, aku akan naik kelas jika nilaiku bagus. Nah, jika itu kan berarti pengandaian atau keterangan syarat gitu kan. Jadi kalimat 15 ini tidak efektif. Kenapa? Karena hanya berupa keterangan. Tidak ada subjek, tidak ada predikat. Nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya. Tiba-tiba dia langsung keterangan. Jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati. Nah, ini yang disebut dengan kalimat tidak efektif. Ini maksud kakak ya. Jadi apalagi itu keterangan, jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati itu juga keterangan. Nah, supaya benar, bagaimana sih caranya? Supaya benar, supaya ada subjek predikat, kita tambahkan. Hal itu terjadi jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati. Jadi, hal itu subjek, terjadi predikat, jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati itu adalah keterangan. Gitu. Ya. Jadi untuk nomor itu, ini nomor berapa sih? Lupa kakak. Jawabannya adalah yang E, yang kalimat 15. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan kalimat efektif, kalian perhatikan subjek predikatnya dulu. Karena masalah logis, hemat tidak ambigu itu bisa pakai feeling. Ketika kalian baca, kayaknya aneh deh. Kayaknya ini berlebihan deh. Kayaknya ini nggak logis deh. Kayaknya itu nggak ambigu deh. Itu mah masalah cuma sekali baca aja kan udah tahu gitu. Tapi kalau untuk subjek predikat harus diteliti lagi. Nah, kalau dia ada perincian, ada koma, koma, dan koma misalnya ada perincian, baru kalian perhatikan masalah kesejajaran bentuknya gitu. Oke? Ada pertanyaan untuk jenis soal seperti ini? Tidak Jelas, ada? Kak. Oke, jelas. Oke, kita lanjut nomor 19. Pertanyaannya adalah gagasan utama di dalam kalimat 7. Nah, harus hati-hati ya. Yang dia minta hanya kalimat 7. Gagasan utama. Apa sih gagasan utama kalimat? Ya, sebenarnya ini sama seperti inti kalimat. Ini sama seperti kalau nanti ada pertanyaan gagasan utama, gagasan pokok, inti kalimat itu sama aja ya. Gagasan utama kalimat, gagasan pokok kalimat, inti kalimat sama aja. Maksudnya sama apa? Berarti kita harus menentukan subjek dan predikat dari kalimat 7 itu dulu. Ya, jadi kita tentuin dulu tuh strukturnya. Keterangankah, subjekkah, predikatkah, objek pelengkap. Nah, setelah kita sudah menentukan strukturnya, baru kita pilih hanya subjek dan predikatnya sebagai jawaban. Ini kan panjang nih kalimat 7. Walaupun ukurannya kecil dan letaknya tersembunyi di rongga mulut, sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat, sehingga membuat orang susah makan dan berbicara. Ya, ini kan panjang ya. Kita tentuin dulu deh subjek predikatnya. Di situ diawali dengan kata walaupun. Walaupun itu adalah konjungsi, kata hubung, kata sambung sama lah ya. Nah, konjungsi itu sebagai keterangan. Walaupun, meskipun, karena, ketika, sehingga. Nah, itu sebagai keterangan. Kalau konjungsinya yang antar klausa yang bertingkat ya, itu keterangan. Jadi, dari kata walaupun, kalau keterangan di awal berarti harus ada koma dong di tengah-tengah gitu kan. Makanya dari kata walaupun sampai rongga mulut itu adalah keterangan.
Walaupun ukurannya kecil dan letaknya tersembunyi di rongga mulut, nah itu keterangan tuh. Ada kata sariawan nih. Sariawan itu adalah subjek. Kata benda ya, sariawan tuh kata benda, berarti dia subjek tuh. Lalu ada kata dapat menimbulkan. Dapat menimbulkan kan kata kerja. Kita anggap ini adalah predikat. Nah, setelah predikat yang imbuhannya me dapat menimbulkan, biasanya kalau predikatnya imbuhan me, selanjutnya adalah objek. Berarti rasa nyeri yang itu masuk ke dalam rasa nyeri ya, karena dia masih perluasan. Berarti rasa nyeri yang hebat itu adalah objek. Sehingga itu adalah konjungsi. Konjungsi berarti dia jatuhnya adalah keterangan. Keterangan akibat. Akibatnya sehingga membuat orang susah makan dan berbicara. Nah, seharusnya jawabannya itu adalah subjek predikatnya kan. Harusnya jawabannya adalah sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Harusnya begitu. Sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Tapi ada nggak di pilihannya? Nggak ada. Kalau yang B, sariawan dapat menimbulkan orang susah makan. Nggak ada. Beda objek gitu kan. Terus gimana dong? Nah, sekarang kita telah dulu nih. Kalimat tersebut ya, kalau kalian perhatikan, jadi itu tuh ada 3 klausa. Apa tuh klausa? Klausa itu dia ada dalam kalimat. Di dalam klausa tersebut ada subjek predikat yang lagi gitu. Nah, itu ditandai dengan konjungsi. Di situ ada kata walaupun sama sehingga kan. Jadi di kalimat tersebut itu ada 3 klausa. Klausa intinya adalah sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Klausa keduanya, ya ini intinya itu. Lalu klausa keduanya adalah sariawan berukuran kecil dan letaknya tersembunyi di rongga mulut. Jadi walaupun ukurannya kecil, ukuran siapa? Sariawan kan. Jadi bisa kita anggap subjeknya adalah sariawan, berukuran kecil dan letaknya tersembunyi di rongga mulut. Itu adalah klausa pertamanya ya. Tapi bukan klausa utama ya. Klausa utamanya ini adalah yang sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Lalu klausa ketiganya adalah sehingga membuat orang susah makan. Apa yang membuat orang susah makan? Itu sariawan gitu kan. Jadi yang ketiga adalah sariawan membuat orang susah makan dan berbicara. Nah, jadi ada 3 klausa tuh. 3 klausa ini digabungkan menjadi satu kalimat, maka terbentuklah kalimat 7. Nah, dari 3 klausa ini, yang sesuai dengan pilihan A, B, C, D, E, itu yang mana? Sariawan berukuran kecil dan letaknya tersembunyi di rongga mulut. Sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Sariawan membuat orang susah makan dan berbicara. Ada yang sesuai dengan 3 klausa itu salah satunya? Antara A sampai E? Apa? Yang mana? Kalau yang A, ukurannya kecil dan tersembunyi di rongga mulut. Nah, nya-nya itu salah ya, harusnya pakai sariawan gitu kan. Jadi yang A itu meskipun dia hampir mirip dengan klausa pertama, tapi dia menggunakan nya, harusnya kan tetap sariawan karena kan dia berdiri sendiri tuh klausanya gitu. Jadi harusnya sih tidak menggunakan kata ganti gitu. Jadi yang A bisa kita anggap salah. Lalu yang B, sariawan dapat menimbulkan orang susah makan. Nah, predikatnya salah menimbulkan. Kalau mau menimbulkan harusnya menimbulkan rasa nyeri yang hebat gitu. Tapi kalau misalnya menimbulkan orang susah makan ya itu nggak sesuai dengan klausa ketiga gitu kan. Jadi yang B bisa kita abaikan. Lalu yang C, sariawan membuat orang susah makan. Nah, di klausa ketiga kan memang ada tulisannya sariawan membuat orang susah makan dan berbicara. Sedangkan yang C itu hanya orang susah makan. Nah, itu salah. Kalau ada dan berarti dia wajib ada keduanya gitu kan. Jadi yang C salah. Terus yang D itu juga salah ya. Karena tidak sesuai dengan klausa pertama. Harusnya ada subjeknya itu sariawan. Ya udah, mau nggak mau kita pilih yang E. Sariawan membuat susah makan dan berbicara gitu. Nah, sebelumnya kakak mau pakai logika dulu nih. Siapa tahu ya A, B, C, D, E-nya itu ada salah ketik untuk yang C. Untuk yang C. Mana sih yang menimbulkan? Oh, yang B. Jadi kemungkinan mungkin yang B itu harusnya sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Kalau misalnya yang B itu adalah rasa nyeri yang hebat, berarti memang jawabannya adalah B. Karena kan dia minta gagasan utama kalimat 7 kan.
Nah, tapi kalau misalnya memang tulisannya orang susah makan, ya itu kan salah, tidak bisa disamakan dengan rasa nyeri yang hebat. Jadi mau nggak mau kita pilih yang E gitu. Oke ya. Jadi nanti perhatikan lagi pilihannya. Intinya untuk mencari gagasan utama, gagasan pokok atau inti kalimat itu mencari subjek predikat dulu, lalu buang keterangannya, buang perluasannya gitu. Ya. Jadi sementara kalau misalnya memang pilihan ABCD-nya seperti ini, kita pilihnya yang E. Tapi kalau misalnya nanti kalian menemukan soal yang hampir mirip, ya subjek predikat yang paling tepat adalah sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat gitu. Karena memang itu intinya. Sedangkan walaupun sama sehingga dia menyatakan anak kalimat ya. Jadi bukan induknya. Sedang induknya itu cuma satu, yaitu sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Oke? Ada pertanyaan untuk nomor 19? Tidak ada? Oke, kita lanjut nomor 20. Manakah ringkasan yang paling tepat dari bacaan di atas? Oke, yang dia minta ringkasan ya. Nah, ini ada 2 paragraf nih, kita disuruh meringkas. Caranya adalah dengan mencari gagasan utamanya dulu masing-masing paragraf. Tapi, bukan soal simak kalau tidak memusingkan. Kalau di UTBK, itu Kakak selalu bilang, untuk mencari gagasan utama masing-masing paragraf, kalian hanya perlu baca kalimat pertamanya, gitu kan. Oh, berarti harusnya dengan membaca kalimat 1 dan 5, kita udah bisa jawab tuh ringkasan. Nah, masalahnya kalau untuk simak tuh nggak semudah itu. Kenapa nggak semudah itu? Karena biasanya kalau disimak, dia kalimat satunya, kalimat pertamanya dari masing-masing paragraf, itu tuh baru pendahuluan. Jadi kayak baru, apa ya, ngasih, pemanasan dulu nih. Jadi nggak langsung keisi gitu. Nah, sedangkan kalau di UTBK kan udah baca 1 sama 5 aja. Nah, dari kalimat 1 dan 5 kalian lihat dah tuh ABCD-nya yang tepat yang mana gitu. Ternyata nggak bisa kalau disimak. Jadi kita harus baca dulu paragraf 1, lalu kita, apa namanya tuh, kita rangkum gagasan utamanya tentang apa. Lalu kita baca paragraf kedua, lalu kita rangkum intinya tentang apa, gitu. Nah, baru setelah sudah kita cari gagasan utama masing-masing paragrafnya, baru deh tuh kita ringkas. Jadi kita cari tahu dulu tuh gagasan utama paragraf 1. Kalimat 1, perjalanan ke Mars akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Ini belum inti, ini masih kayak pendahuluan, masih kayak pembukaan. Kenapa gitu kan? Oh, berarti kalimat kedua, ketiganya, keempatnya pasti menjelaskan tentang alasannya kan? Nah, itu emang benar. Jadi gagasan utamanya adalah alasan kenapa perjalanan ke Mars akan lebih berbahaya. Tapi untuk menjawabnya tidak semudah itu gitu. ABCD-nya tidak ada tulisan alasan, nggak ada. Jadi kita lihat dulu di kalimat 2, 3, 4-nya. Di kalimat 2, penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi bagi astronot yang melakukan perjalanan ke planet merah tersebut. Oh, ini alasannya nih. Karena ada penelitiannya yang terbaru, ternyata risiko kanker tuh 2 kali lebih tinggi bagi astronot kalau melakukan perjalanan ke Mars. Lalu yang ketiga, risiko kanker yang tinggi ini disebabkan adanya radiasi kosmik. Nah, ini menjelaskan kalimat 2 ya, alasan kalimat 2. Lalu yang kalimat 4, mereka memakai baju astronot yang lebih tebal tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalimat 4 dan 3 itu menjelaskan kalimat 2. Kalimat 2 memang menjelaskan kalimat 1, tapi kalau kita lihat lagi, intinya itu lebih di kalimat kedua dibandingkan kalimat pertama, yaitu adanya penelitian terbaru yang menyebutkan peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi bagi astronot yang melakukan perjalanan ke Mars. Jadi bisa kita, apa ya, untuk gagasan paragraf 1 itu, bisa kita gabungkan antara kalimat 1 dan 2 gitu. Jadi gagasan utama paragraf 1 itu adalah, perjalanan ke Mars akan lebih berbahaya dari sebelumnya, karena ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi bagi astronot, gitu. Ya, jadi nggak cuma baca kalimat 1 ya. Jadi kalau bisa sih kita rangkumin dari seluruh kalimatnya. Nah, terus paragraf kedua nih, kalimat 5. Mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman itu belum lengkap. Apalagi model itu selama ini dijadikan pedoman oleh NASA dan grup lainnya.
Model lama tersebut menyatakan bahwa sel stem kanker yang terradiasi hanya berdasarkan kerusakan sel langsung dan mutasi. Sementara itu, pada model baru, turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Dengan demikian, ada efek turunan yang sulit dihindar. Nah, di paragraf kedua itu kita bisa mengambil gagasan utamanya dari kalimat 1, lalu dia membandingkan model lama dengan model baru yang ada di kalimat 7 dan 8 gitu. Jadi, gagasan utama paragraf keduanya adalah model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap, sehingga diciptakan model baru dengan perhitungan yang berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu untuk gagasan utama paragraf kedua. Jadi memang harus baca semuanya. Ya, harus dianalisis paragraf satunya tentang apa, paragraf keduanya tentang apa. Kita tidak bisa seperti UTBK lagi ya, hanya mengandalkan awal kalimat atau akhir kalimat. Nah, itulah simak lebih detailnya di situ gitu. Nah, dari kedua gagasan utama ini, ada nggak yang berhubungan antara A, B, C, D, sama E? Yang berhubungan dengan kedua gagasan utama paragraf 1 dan 2 yang sudah kakak susun itu. Silakan. Yang masih ada hubungannya dengan gagasan utama paragraf 1 dan 2. Perjalanan ke Mars akan lebih berbahaya dari sebelumnya karena ada peningkatan risiko kanker 2 kali lipat bagi astronot. Model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap, sehingga diciptakan model baru dengan perhitungan yang berbeda. Hey, jadi ringkasannya yang mana? Ayo. Alvina, Alifaini, Azhar, Vina, Pauline, Seisa, Sinta. Boleh kok di chat aja kalau emang nggak mau bersuara. Ada nggak yang jawab di chat? Tuh nggak ada. Kok udah diem sih? Yang bukan nggak. Makasih ya, Alifaini. Aduh, akhirnya ada suara. Iya. Yang ada tulisannya perjalanan ke Mars meningkatkan risiko astronot terkena kanker 2 kali lebih tinggi. Ya, sesuai dengan paragraf pertama. Karena adanya koreksi perhitungan risiko kanker pada perjalanan ke Mars pada model lama. Iya, kan kalau di gagasan paragraf kedua bilangnya beda ya antara model risiko yang pertama baru sama yang lama tuh beda gitu. Nah, itu betul koreksi perhitungan betul ya. Jadi untuk nomor 20 jawabannya adalah yang E. Oke, ya. Lanjut ya, jadi intinya gitu ya, kalau simak jangan males baca, bener-bener diperhatikan. Terus ya itu, karena kita harus nyari gagasan utamanya nggak bisa hanya sekedar dari kalimat satu atau terakhir gitu. Beda banget ya dengan UTBK. Kalau UTBK masih lebih bisa cepet aja gitu bacanya. Lanjut nomor 21. Gagasan pokok lagi nih, gagasan pokok kalimat 8. Oke. Ini soal simak asli ya, tahun 2019. Nah, kita lihat dulu kalimat 8 bunyinya seperti apa. Intinya kita cari strukturnya dulu, kita tentukan dulu strukturnya, subjek predikat keterangan pelengkap objek. Nah, lalu kita buang-buang-buang, kita ambil intinya aja, subjek predikatnya aja. Nah, oke. Kalimat 8 bunyinya adalah, sementara itu, pada model baru, turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander gitu kali ya. Nah, ada yang bisa bikin strukturnya? Sementara itu jatuhnya apa? Kan ada koma tuh. Sementara itu, koma. Nah, sementara itu jatuhnya apa? Subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan? S, P, O, atau K? Sementara itu, ayo dong, ayo. Yang K, Kak. Yang K, betul. Ya, sementara itu adalah keterangan. Betul. Ini berarti bisa kita abaikan nih. Terus ada kata pada. Pada model baru, koma.
pada itu kata depan. Di, ke, daripada, kepada, tentang, dalam, dengan, bagi. Nah, dalam sebuah kalimat, kata depan itu jatuhnya apa sih strukturnya? Subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan? Subjek ya Kak, apa bukan? Kalau pada, kayak di Jakarta. Nah, itu menyatakan apa tuh? Saya tinggal di Jakarta. Saya subjek, tinggal predikat, di Jakarta, itu kan keterangan. Nah, sama seperti di, ke, daripada. Nah, pada itu juga menyatakan keterangan, karena dia sama-sama kata depan. Lagi pula ada komanya tadi situ tuh. Nah, ini adalah keterangan juga. Gitu. Terus ada kata turut dihitung. Turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Ada yang tahu turut dihitung itu apa? Kata kerja atau kata benda? Turut Kata dihitung. kerja. Kata kerja. Nah, kalau kata kerja biasanya apa? Predikat. Predikat. Betul. Ya, jadi turut dihitung tuh kata kerja, predikat. Nah, kalau ada predikat seperti ini, berarti biasanya kata selanjutnya itu adalah subjek. Kemungkinan kan jatuhnya keterangan ya. Kemungkinan kan keterangan tuh. Nah, kerusakan itu kan kean. Kean, pean, sama an kan kata benda. Jadi bisa jadi nih kerusakan berat pada sel itu adalah subjek. Nah, sekarang kita ganti dulu. Itu kan inversi, turut dihitung tuh P. Nah, berarti kerusakan berat ini kemungkinan subjek nih. Nah, coba kerusakan beratnya kita taruh depan. Kerusakan berat turut dihitung pada model baru gitu. Nah, berarti masih bisa. Jadi, kemungkinan kerusakan berat itu adalah subjek. Sebenarnya kemungkinannya bisa kita abaikan ya. Subjeknya itu adalah kerusakan berat. Karena dia bisa dibalik. Ini adalah kalimat inversi, predikat mendahului subjek. Ada pada lagi tuh. Pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Ada yang, berarti yang itu masih menjelaskan sel. Lalu ada pada itu kan kata depan. Berarti kalau ada kata depan, itu adalah keterangan. Pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander, itu keterangan tuh. Nah, berarti inti dari kalimat tersebut adalah kemungkinan kerusakan berat turut dihitung pada sel, gitu kan? Ya, jadi subjek predikatnya kita ubah dulu, subjek dulu, baru kemudian predikat. Jadilah yang C. Kemungkinan kerusakan berat pada sel dihitung. Keterangan mau ditaruh di mana aja nggak masalah gitu. Ya, jadi yang mirip-mirip sama kata tersebut, kalimat tersebut itu adalah yang C. Turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel. Nah, subjeknya apa? Kerusakan berat. Predikatnya turut dihitung. Pada sel itu keterangan. Keterangan bisa pindah kemana aja gitu. Bisa dipindah setelah subjek, bisa dipindah sebelum subjek gitu ya. Oke, jadi untuk nomor 21 jawabannya adalah yang C. Jadi kalau ada tipe soal gagasan pokok kalimat, gagasan utama kalimat, inti kalimat, caranya adalah tentukan dulu strukturnya, lalu kalian cari subjek predikatnya gitu. Oke, lanjut nomor 22. Kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas terdapat pada kalimat 2, 5, 7, 8, 9. Nah, intinya adalah kalau ada penulisan salah, berarti kita bisa melihat sesuai nggak sih dengan ejaannya. Kayak huruf kapitalnya itu benar apa salah, miring kah, betul nggak dimiringkan, atau di bold, bold itu ditebalkan misalnya, kayak gitu. Terus kata baku atau enggak sih, tulisannya betul apa enggak sih, imbuhannya betul apa enggak sih gitu. Nah itu kalau yang dibahas adalah kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas. Kira-kira ada yang nemu enggak sih? Di kalimat 2, 5, 7, 8, atau 9. Kalimat 2 bunyinya, penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi bagi astronaut yang melakukan perjalanan ke planet merah tersebut. Ada kesalahan nggak? Lalu kalimat 5, kalau misalnya kalian gini, kayaknya risiko deh Kak, harusnya resiko. Nah, sedangkan di kalimat 5 ada risiko lagi kan, udah pasti risiko itu udah benar tulisannya gitu. Jadi kalau ada 2 jawaban kan nggak mungkin jadi jawaban.
Jadi kalau misalnya kalian bingung risiko atau resiko, sedangkan di kalimat 2 dan 5 itu ada dua-duanya, ada risiko juga gitu. Jadi ya udah, pasti dia benar tulisannya. Ya karena memang tulisan yang tepat itu adalah risiko dari bahasa Inggris risk. Jadi risiko. Ya jadi risiko udah benar tuh. Terus yang astronaut, betul nggak tulisannya astronaut? Atau astronot? Astronaut dan di KBBI. Ya, di KBBI itu astronaut ya. Jadi yang baku itu memang tulisannya seperti itu, astronaut. Ya, jadi kalimat 2 tidak ada kesalahan, kalimat 5 tidak ada kesalahan ya. Terus kalimat 7. Model lama tersebut menyatakan bahwa stem kanker yang teradiasi hanya berdasarkan kerusakan sel langsung dan mutasi. Apakah stemnya itu memang harus dimiringkan? Kalau di KBBI nggak ada, berarti dia masih bahasa asing. Ya, selama kita masih bisa cek KBBI, dicek aja ya. Siapa tahu nanti ada yang serupa gitu. Nah, stem ini memang masih bahasa asing ya, jadi stemnya dimiringkan. Itu betul, jadi tidak ada kesalahan. Lalu kalimat 8. Sementara itu, pada model baru turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Nah, bystander udah pasti bahasa Inggris, jadi dimiringkan gitu. Nah, apakah di kalimat 9 yang salah? Dengan demikian, ada efek turunan yang sulit dihindar. Betul nggak? Salah. Salah, iya. Kenapa, Zahar? Kenapa salah? Soalnya harusnya itu dihindari, bukan dihindar, Kak. Iya, betul. Ya, jadi inilah yang kadang nggak nemu, Kak. Kayaknya nggak ada yang salah gitu. Kenapa? Karena ketika kita baca, mata kita nih dengan suara atau yang kita baca itu suka beda. Padahal tulisannya dihindar, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang benar, kita ngebacanya dihindari gitu. Dengan demikian ada efek turunan yang sulit dihindari. Oh, nggak ada kesalahan, Kak, gitu. Padahal tulisannya dihindar, kurang i gitu ya. Itu aja gara-gara i doang ya. Kalau kalian nggak ngeh tuh udah salah tuh. -1 gitu kalau salah. Ya, intinya kalau simak, kalau memang tidak yakin jangan diisi. Tapi kalau misalnya yakin ya baru diisi gitu. Tapi kalau kalian penembak jitu dalam artian saya pakai feeling tuh suka bener Kak, ya udah silakan. Ya, tapi perlu diingat kalau salah -1 ya. Sayang aja kalau sampai minus. Soalnya kemarin pas Kakak lihat dari nilai-nilai itu bahasa Indonesia banyak banget yang minus, parah sih emang. Banyak banget yang minus. Karena emang tingkat kesulitan UTBK dan SIMAK ya ini. SIMAK tuh jauh lebih susah. Kalau UTBK masih pelajaran SMA lah, UN juga masih bisa. Untuk bahasa Indonesia ya. Untuk pelajaran lain Kakak nggak ngerti. Oke, lanjut. Jadi nomor 22 jawabannya yang E. Kalimat 9, yaitu dihindar harusnya dihindari. Nomor 23. Penggunaan kata sambung yang salah terdapat pada kata sambung ini bisa berarti kata hubung, bisa juga preposisi ya, kata depan, pokoknya yang menghubungkan antara kata lain, satu kata dengan kata yang lain gitu. Nah, ada yang salah nggak? Udah dikasih tahu udah tuh. Jadi, terdapat penggunaan kata hubung yang salah pada paragraf, yaitu terletak pada kalimat 8. Ada kata sementara itu. Ada yang tahu kenapa salah? Ini udah jawabannya kan, berarti kan kalimat 8 yaitu yang E gitu. Nah, ada yang tahu nggak alasannya kenapa salah di kalimat 8 itu? Ada yang tahu nggak? Atau kakak kasih tahu dulu deh. Untuk kalimat 2, kata sambungnya itu ada bahwa, terus yang, ke. Nah, itu kata sambung tuh. Terus di kalimat 5 itu kata sambungnya ada kata bahwa, yang, terus kalimat 6 kata sambungnya ada kata apalagi, oleh, sama dan. Di kalimat 7 kata sambungnya ada bahwa, yang, sama dan. Terus di kalimat 8 ada sementara itu, pada, terus yang, sama untuk.
Nah, itu tuh kata sambung. Jadi kata sambung itu bisa konjungsi, bisa juga kata depan ya, preposisi gitu. Nah, ternyata yang salah itu di kalimat 8, ada kata sementara itu. Kenapa? Sementara itu maknanya apa sih? Sedangkan hubungan antara kalimat 7 dan 8 apa? Kan kalimat 7 ada kata model lama tersebut menyatakan bahwa stem kanker yang terradiasi hanya berdasarkan kerusakan sel langsung dan mutasi. Lalu di kalimat 8 kan dia menjelaskan model baru. Yang kalimat 7 model lama. Yang kalimat 8 model baru turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Jadi ini ada pertentangan antara kalimat 7 dan 8. Jadi kalimat 7 model lama ngitungnya begini, kalimat 8 model baru ngitungnya begitu, gitu kan. Jadi harusnya kita menggunakan pertentangan. Nah, pertentangan itu bisa kita ubah dengan akan tetapi, namun, atau sebaliknya gitu ya. Kenapa sementara itu salah? Kalau di KBBI sementara itu maknanya adalah pada itu, waktu itu, sama sedang. Jadi maknanya tidak sesuai untuk menghubungkan kalimat 7 dan 8. Yang lebih sesuai itu pilihannya antara akan tetapi, namun, atau sebaliknya. Yang maknanya pertentangan gitu. Jadi untuk nomor 23 jawabannya adalah yang E, yaitu kalimat 8. Ada kesalahan pada kata sementara itu. Oke ya. Ini emang ya itu, emang agak susah gitu ya. Jadi kalau simak ya beginilah, benar-benar kayak pengetahuan apa ya yang harus kita hafalkan, yang harus kita cari lagi gitu, harus benar-benar teliti. Harus cek KBBI segala macam gitu. Oke, lanjut nomor 24. Apa simpulan yang tepat dari bacaan tersebut? Oke, simpulan bingungnya gini ya. Simpulan itu ada 2 macam, ada yang tersurat sama tersirat. Kalau tersurat, kita bisa ngambil dari kalimat berapa, misalnya kalimat terakhirnya gitu, atau dari gagasan utamanya gitu. Kalau tersirat berarti kita harus baca seluruhnya dulu, lalu kita bikin kalimat di dalam kepala kita yang berhubungan sama si paragrafnya itu gitu. Tapi itu semua bisa kita ketahui dari gagasan utama. Intinya kita cari dulu deh, inti paragraf 1 tuh apa sih? Lalu inti paragraf 2 tuh tentang apa sih gitu. Ketika kita sudah tahu isi dari paragraf 1 dan 2, baru kita bisa sesuaikan dengan pilihan gandanya. Oke? Ya, jadi harus kita tentukan dulu nih. Gagasan utama paragraf 1, kita baca dulu ya, nggak bisa dari kalimat 1, kan tadi kakak bilang kita harus baca dulu seluruh kalimatnya. Salah satu ubur-ubur paling primitif di dunia, Cassiopeia, tidur setiap malam. Ubur-ubur berukuran sekitar 2,5 sampai 5 cm ini sering disebut sebagai ubur-ubur terbalik karena mereka hidup di dasar laut dengan tentakel yang menghadap ke atas. Hewan ini yang dapat ditemukan di perairan dangkal di Samudra Pasifik dan Atlantik Barat. Oke, inti dari paragraf 1 dia lebih kayak mendeskripsikan ubur-ubur yang paling primitif di dunia ini, yaitu si Cassiopeia. Oke, jadi paragraf 1 ini kayaknya masih bisa kita ambil dari kalimat 1 ya. Karena kalimat 2 dan 3 dia masih menjelaskan tentang si Cassiopeia. Jadi paragraf 1 ini isinya adalah mendeskripsikan ubur-ubur yang paling primitif di dunia, Cassiopeia. Cassiopeia tidur setiap malam gitu. Inti dari paragraf 1. Lalu paragraf 2. Melalui berbagai eksperimen di laboratorium, para peneliti menyimpulkan bahwa Cassiopeia memenuhi 2 kriteria penting tentang tidur, yaitu berkurangnya aktivitas dan respons terhadap stimulus untuk jangka waktu tertentu dan meningkatnya keinginan untuk tidur setelah kekurangan tidur. Para peneliti menemukan bahwa tubuh Cassiopeia bergetar 30% lebih lambat pada malam hari dibandingkan siang hari. Kemudian ketika tempat mereka tidur diambil, mereka membutuhkan waktu sekitar 5 detik untuk bangun dan mengorientasikan diri mereka kembali. Selanjutnya, ketika para peneliti membuat mereka tidak bisa tidur dengan menyemprotkan air,
Cassiopeia menjadi lebih sering tertidur pada siang hari. Bukti-bukti tersebut juga menunjukkan bahwa hewan yang tidak memiliki sistem saraf yang terpusat sekalipun, seperti Cassiopeia, juga membutuhkan tidur. Hal ini berarti tidur menjadi keadaan perilaku paling kuno yang tertanam dalam garis keturunan hewan. Nah, di paragraf kedua memang dia lebih kayak menjelaskan perilaku tidur dari Cassiopeia. Tapi kalau kita lihat di kalimat 8 dan 9, ternyata hal itu dilakukan untuk melihat perilaku tidur hewan. Ya. Jadi ternyata tidur itu adalah keadaan perilaku paling kuno yang tertanam dalam garis keturunan hewan. Ada di kalimat 8 dan 9 itu. Jadi paragraf kedua ini bisa kita ambil gagasan utama tentang apa sih? Penelitian tentang 2 kriteria penting tentang tidur dari Cassiopeia, sehingga dapat tarik kesimpulan bahwa hewan yang tidak memiliki sistem saraf yang terpusat sekalipun membutuhkan tidur. Jadi sebenarnya ini intinya adalah tentang si Cassiopeia itu yang dijadikan bahan penelitian untuk meneliti masalah tidur di hewan gitu maksudnya. Nah, dari keterangan itu kita bisa ambil tuh kita lihat yang sesuai sama gagasan utamanya. Yang A, perilaku tidur memiliki 2 kriteria. Salah, dia tidak menyebutkan Cassiopeia sama sekali ya, ataupun hewan. Yang B, kebiasaan tidur setiap hewan berbeda. Salah, kenapa? Karena tidak ada perbandingan dengan hewan lain. Hewan lain itu hanya disebutkan pada 8 dan 9, tapi tidak ada sebutin misalnya, oh berbeda dengan kura-kura, misalnya kayak itu, nggak ada. Jadi yang B salah. Lalu yang C, Cassiopeia adalah salah satu ubur-ubur primitif. Memang itu ada di paragraf 1, tapi inti kedua gagasan ini tuh bukan seperti itu. Jadi yang C salah. Yang D, tidur adalah kebutuhan dasar bagi makhluk hidup. Bisa jadi ya, karena kan memang itu untuk meneliti tentang kebiasaan tidur untuk hewan gitu kan. Jadi yang D bisa tuh. Lalu yang E, perilaku tidur pada ubur-ubur berbeda dengan hewan lain. Tidak ada perbandingan tidur, nggak ada. Jadi ya udah mau nggak mau untuk nomor 24 kita jawabannya adalah yang delta. Tidur adalah kebutuhan dasar bagi makhluk hidup gitu. Makhluk hidup di sini lebih ke hewan ya. Kan makhluk hidup ada manusia, hewan sama tumbuhan gitu. Lebih bagus lagi kalau kebutuhan dasar bagi hewan gitu kan. Karena kan dia ngebahasnya hewan. Tapi karena nggak ada ya udah jawabannya yang D, yaitu bagi makhluk hidup. Itulah simak ya. Jadi harus benar-benar dikorek lagi, benar-benar diteliti lagi mengenai isi paragrafnya. Oke, jadi nomor 24 seperti itu. Intinya cari dulu isi dari masing-masing paragraf, baru deh kita telaah ABCD-nya sesuai yang mana. Lanjut, nomor 25. Gagasan pokok bacaan di atas adalah, ini masih dengan paragraf yang sama ya. Yang sebelumnya kita disuruh mencari simpulan, sekarang gagasan pokoknya. Ya udah berarti sama aja dari 2 gagasan utama itu. Gagasan pertama adalah mendeskripsikan ubur-ubur yang paling primitif dunia, atau dia tidur malam ya, si Cassiopeia itu. Terus gagasan utama paragraf kedua itu adalah penelitian tentang tidurnya si Cassiopeia, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hewan yang tidak memiliki sistem saraf pun membutuhkan tidur gitu. Jadi semua hewan memang membutuhkan tidur, intinya seperti itu. Nah, yang ada hubungannya sama 2 paragraf itu yang mana? Kita lihat yang A. 2 kriteria penting tidur bagi Cassiopeia. Oke, bisa jadi karena dia dijelasin paragraf kedua, ada hubungannya dengan paragraf kedua. Yang B, pembuktian perilaku tidur ubur-ubur. Dia terlalu luas ya menyebutkannya ubur-ubur. Jadi yang B salah. Terus yang C, ciri-ciri hewan primitif dunia bukan di situ letaknya, bukan ke hewan primitifnya. Jadi yang C salah. Terus yang D, perilaku tidur pada hewan tanpa sistem saraf terpusat. Berarti dia hanya menyimpulkan si sistem saraf terpusat ya, padahal ini lebih ke hewan ya kan. Jadi yang D salah. Terus yang E, tidur sebagai perilaku unik dalam garis keturunan hewan. Nah, uniknya ini kakak merahin ya. Kan di buku kalian juga tulisannya unik. Ini entah waktu pas kakak ketik kakak lupa ya, atau memang unik beneran, atau memang harusnya kuno seperti yang di kalimat 9. Di kalimat 9 kan ada tulisan
Hal ini berarti tidur menjadi keadaan perilaku paling kuno. Kalau yang E itu, yang dimaksud dengan unik itu seharusnya kuno, bisa aja kan Kakak salah ketik ya. Tidur sebagai perilaku kuno dalam garis keturunan hewan, nah itu jawabannya bisa aja yang E, gitu. Tapi kalau yang E itu, nanti tulisannya memang benar-benar unik ya, berarti kita pilihannya adalah yang A, 2 kriteria penting tidur bagi Cassiopeia. Jadi jawabannya ini antara A sama E nih. Nanti kalau misalnya, kalau di ujian aslinya kan nggak mungkin salah ketik ya. Ini karena yang bikin cuma 1 orang ya, Kakak yang bikin dan Kakak juga mungkin ngetiknya salah, Kakak juga lupa nih, Kakak ngambil teksnya dari mana gitu. Jadi, kalau yang E itu maksudnya kuno, berarti jawabannya E. Tapi kalau misalnya benar-benar sengaja untuk untuk mengecoh kalian, misalnya emang sengaja ditaruh unik di situ, ya berarti jawabannya A gitu, ya. Jadi kalau ada yang lebih mirip, ya kenapa harus yang A gitu, karena yang A itu kan hanya di kalimat pertama dari paragraf kedua, sedangkan kalau yang E itu, kalau dia kuno ya, perilaku kuno, itu berupa kesimpulan gitu, berupa kesimpulan dari seluruh paragrafnya gitu. Oke? Jadi untuk nomor 25 ini, kalau misalnya memang dia kuno, berarti jawabannya E, tapi kalau misalnya sengaja untuk mengecoh kalian, berarti jawabannya yang A gitu, antara A sama E. Oke? Ngerti nggak sih maksud Kakak? Ya. Ini Kakak juga lupa nih apakah waktu itu Kakak terkecoh gitu, Kakak lagi ngetik, terus tiba-tiba Kakak harusnya ngetiknya kuno, tapi jadi unik gitu. Gitu ya. Jadi intinya gitu. Kalau memang itu unik maksudnya adalah kuno, Kakak salah ketik, berarti jawabannya E gitu. Lebih tepat sih memang yang E, kalau memang itu kuno ya. Tapi kalau unik ya salah, karena kan nggak ada di teksnya ada kata unik. Jadi kalau misalnya memang dia unik ya berarti jawabannya A, yang lebih tepat, yang lebih sesuai sama teksnya. Gitu maksudnya. Ya. Jadi untuk nomor 25 antara A sama E. Kalau yang E itu kuno, berarti jawabannya yang E gitu. Kalau sengaja untuk mengecoh, berarti jawabannya yang A. Ya, nanti ya semoga kan kalau misalnya simak UI itu kan yang nyusun kan pasti lebih dari 1 orang. Ya semoga aja tidak ada kesalahan ya dari segi soal-soalnya gitu. Lanjut nomor 26. Kata mengorientasi pada kalimat 6 bermakna. Nah, ini mengorientasi tuh. Kemudian ketika tempat mereka tidur diambil, mereka membutuhkan waktu sekitar 5 detik untuk bangun dan mengorientasikan diri mereka kembali. Kalau soal seperti ini sebenarnya ya, kalau misalnya kalian menemukan soal makna, itu pasrah sih. Maksudnya pasrah adalah kalau kalian tidak terbayang sama sekali, mending nggak usah dikerjain. Ya, kan kalau untuk makna kata kan tergantung pengetahuan umum kalian gitu. Tapi kalau kalian bisa lihat KBBI, silakan dicek ke KBBI. Apa sih makna dari orientasi itu? Tapi kalau misalnya kalian mau pakai bayang-bayang ya, orientasi MOS, masa orientasi siswa. Nah, biasanya selama MOS itu kita ngapain sih? Apakah meninjau, ataukah mengatur, memusatkan, menentukan, atau mengembalikan? Kalian pernah MOS nggak? Masa orientasi siswa. Nah, itu ngapain? Kenapa, Azhar? Pernah nggak? Nah, pernah. Nah, ketika MOS, masa orientasi siswa, itu ngapain? Meninjau, mengatur, memusatkan, menentukan, atau mengembalikan? Meninjau. Iya, meninjau alias lihat-lihat sekitar gitu kan. Kita tahu dulu, oh kantin di mana. Pertama dilihat kantin, habis kantin apa? WC biasanya gitu ya. Toilet, habis kantin toilet udah. Itu aja ya kan. Nah, jadi kita orientasi seperti itu. Nah, orientasi memang lebih ke meninjau kalau di MOS itu. Nah, kalau di KBBI juga maknanya adalah peninjauan ya. Jadi untuk nomor 26 jawabannya A. Jadi kalau untuk soal seperti ini kalian bisa menggunakan pengetahuan umum kalian. Kalau kalian nggak kebayang sama sekali dari maknanya, atau kalian masukkan ke dalam kalimat yang memang kalian sudah tahu, nggak usah diisi kalau nggak kebayang. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa memperkira, kayak tadi ya, MOS masa orientasi siswa, oh berarti berhubungan sama meninjau nih, ya udahlah yang A gitu. Nah kalau kalian bisa seperti itu, atau kalian bisa ngecek ke KBBI, itu lebih bagus lagi. Oke? Jadi nomor 26 jawabannya adalah A, meninjau. Lanjut, nomor 27. Kata beragam non-formal pada paragraf di atas adalah, apa sih ragam non-formal? Non itu tidak, formal itu resmi, jadi tidak resmi.
alias kata-kata tersebut diucapkan dalam percakapan sehari-hari, bukan untuk ragam tulisan. Jadi kalau misalnya kalian baca cerpen sekalipun ya, di luar percakapannya alias di narasinya itu tuh jarang ada ucapan yang tidak baku gitu. Jarang ada kata tidak baku. Biasanya masih baku. Misalnya gini, aku menghampiri Dika gitu. Aku menghampiri Dika. Ya, sedangkan kalau di ucapannya baru tuh ada kata-kata yang tidak bakunya. Nah, itu disebut dengan non formal. Kira-kira manakah kata yang beragam non formal dari kata buat, puncaknya, tipe, suka sama bagi? Ada yang bisa? Ada nggak? Tinggal berapa sih? Oh, 10 menit lagi. Ya udahlah, langsung kakak bahas ya. Jadi yang non formal itu adalah kata buat. Kenapa buat? Kalau di KBBI, makna buat itu ada dua. Buat yang pertama itu adalah kerjakan sama lakukan ya, atau bikin, misalnya kayak membuat sesuatu. Nah, itu berarti mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau membikin sesuatu. Nah, tapi kalau dari kalimat tersebut, maknanya bukan buat, maknanya itu adalah pengganti untuk. Di situ kan bilangnya Gunung Agung dianggap sebagai gunung paling sakral di Pulau Dewata untuk umat Hindu Bali. Nah, jadi buatnya itu adalah maknanya untuk. Nah, di KBBI di situ ada tulisan P. P itu berarti kata sambung ya. Atau kalau di situ lebih ke kata depan. Cak, ada tulisan cak yang merah-merah. Cak di situ adalah cakapan. Cakapan itu berarti lebih ke percakapan alias ke lisan gitu. Jadi kue ini buat saya. Nah, buat di situ berarti maknanya untuk. Nah, berarti itu adalah cakapan alias non formal. Jadi kalau kalian lihat ke KBBI ada tulisan cak. Berarti itu kata tidak baku. Itu adalah kata non formalnya gitu. Oke, jadi di KBBI itu ada kata baku, ada kata tidak baku, ada juga kata ragam non formal. Jadi tidak semua yang ada di KBBI itu adalah kata baku ya. Kalian perhatikan aja tulisan-tulisan yang ada di KBBI itu gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, yaitu kata buat pada kalimat 1. Lanjut nomor 28. Kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama paragraf? Oke, berarti yang bernada sumbang gitu ya, tidak padu gitu. Kita cari dulu kalimat utamanya. Jamur yang ditemukan di tumpukan sampah di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu, bukan tahun. Plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Kalau gagasan utamanya di kalimat 1, kalimat 2 ini masih tidak nyambung ya. Karena kalimat 1 itu kan intinya adalah jamur di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu. Tapi di kalimat 2 dia hanya membahas plastik. Harusnya dia membahas jamur yang dapat menguraikan plastik. Kalimat 3, Aspergillus tubiensis diketahui dapat memakan jenis plastik. Nah, ini masih ada hubungannya. Memakan itu berarti menguraikan. Terus yang kalimat 4, padahal biasanya plastik membutuhkan waktu puluhan atau ratusan tahun untuk terurai. Masih ada hubungannya. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalimat yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama adalah kalimat kedua. Karena dia hanya membahas tentang plastik tanpa adanya pembahasan jamur ataupun penguraian tentang plastik itu sendiri. Gitu. Ya, jadi jawabannya B. Ya, kalimat 2. Lanjut nomor 29. Oke. Kata sambung yang tepat pada kalimat 4 untuk memperjelas hubungan antara kalimat 3 dan 4 adalah sok atuh ya. Masih terbilang mudah ini. Dan ini soal asli SIMAK UI 2019. 2019 ya. Silakan. Yang B bukan, Kak? Tadi apa? Ada yang jawab siapa? Saya deh, Kak. Oke, kalau Azhar apa? Oh, yang padahal. Yang padahal. Terus? Tadi siapa lagi yang ngomong? Yang B, Kak. B, selain itu? B apa Iya. D? Oh, oke, selain itu. Nah, kita lihat dulu tuh hubungannya antara kalimat 3 dan 4.
ya. Di kalimat 3, dia lebih ke dampak negatif ya. Penelitian tersebut mengestimasikan bahwa mengonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Berarti ini adalah dampak negatif dari meminum alkohol. Terus di kalimat 4, penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Berarti ini adalah dampak positif. Negatif, positif. Berarti hubungannya apa tuh kalimat 3 dan 4? Positif, negatif. Berarti hubungannya adalah pertentangan. Nah, yang bermakna pertentangan itu ada 2, yaitu D sama E. Padahal sama meskipun. Dua-duanya adalah pertentangan. Terus bagaimana cara kita menentukan konjungsi yang tepat? Nah, konjungsi yang tepat adalah yang padahal gitu. Kenapa? Karena meskipun itu adalah konjungsi intrakalimat alias antar klausa. Sedangkan kalau padahal itu bisa digunakan untuk konjungsi antar kalimat. Ya, jadi antara padahal sama meskipun kita menggunakannya padahal. Nah, kalau tadi kan Sesa sempat selain itu ya. Kalau dari segi kita ngomong memang sesuai tuh. Penelitian tersebut mengestimasikan bahwa mengonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Selain itu, sebenarnya masih bisa. Cuma selain itu, hubungannya itu sama seperti dan. Jadi dia hanya menambahkan. Jadi harusnya kalau kita mau pakai selain itu, kalimat 4 itu juga harus berisi dampak negatif. Baru kita bisa pakai selain itu. Kalimat 3 dampak negatif, kalimat 4 dampak negatif, baru kita bisa pakai selain itu. Tapi kalau misalnya karena ini hubungannya 3 dan 4 adalah pertentangan, berarti kita cari yang pertentangan, yaitu padahal sama meskipun. Nah, kita lebih milih yang padahal, karena ini konjungsinya antar kalimat, gitu ya. Jadi untuk nomor 29, jawabannya adalah delta. Oke, nomor terakhir nih, lumayan susah, ya. Manakah kalimat yang efektif dari kalimat-kalimat berikut? Berarti ada satu kalimat yang tidak ada kesalahan. Ingat nggak apa tuh kalimat efektif? Subjek predikat jelas, logis, hemat, tidak ambigu, sejajar bentuk kata dan kalimatnya. Pertama tentukan dulu subjek predikatnya ada apa enggak. Masalah logis, hemat, tidak ambigu itu bisa dirasa. Terus kalau ada perincian berarti itu adalah ada hubungannya dengan sejajar bentuk kata dan kalimat. Kita lihat yang A ya. Pria suku Himba yang belum menikah cenderung menata rambutnya seperti bentuk tanduk di kedua sisinya. Subjeknya adalah pria suku Himba yang belum menikah, itu subjek. Cenderung menata, itu adalah predikat. Rambutnya, itu adalah objek. Seperti bentuk tanduk di kedua sisinya, itu adalah keterangan. Dari segi struktur nggak ada kesalahan. Pas kita baca juga logis, hemat, tidak ambigu. Masalah sejajar nggak perlu karena nggak ada perincian. Jadi bisa kita bilang bahwa yang A ini bisa bilang efektif, ya. Tapi kita lihat dulu B, C, D, E-nya. Jangan langsung diisi. Yang B, sementara pria yang sudah menikah, mereka, nah di situ tuh ada kata nggak hemat, yaitu ada kata pria yang sudah menikah, lalu ada kata rujukan dari yaitu kata gantinya adalah mereka. Padahal masih dalam satu kalimat yang sama ya. Kalau dalam dua kalimat yang beda nggak apa-apa pakai mereka sebagai pengganti pria yang sudah menikah. Tapi kalau dalam satu kalimat ya kenapa harus ada kata mereka gitu? Nah berarti dia nggak hemat. Jadi gimana supaya hematnya? Ya udah merekanya kita hilangkan aja. Sementara, pria yang sudah menikah hanya menutup rambutnya dengan menggunakan penutup kepala dan tidak perlu mengubah bentuk rambutnya. Ya, jadi yang B itu kesalahannya adalah penggunaan kata pria yang sudah menikah dengan kata mereka, gitu. Terus yang A itu kenapa kakak lingkari? Kan ada pria suku Himba tuh kakak lingkari ya. Kalau kalimat efektif untuk ejaan sama tanda baca kita abaikan ya. Sebelumnya tadi kakak bilang gitu. Nah, masalahnya di suku Himba itu ada kesalahan ejaan, yaitu kata suku. Suku Sunda, suku Jawa itu suku itu huruf kecil, yang kapital tuh hanya kata Jawa sama Sundanya. Jadi suku Himba itu suku harusnya kecil, Himba baru dia huruf kapital. Tapi karena dia nanya kalimat efektif, nah kesalahan ejaan ini masih bisa kita abaikan gitu. Nah, jadi yang A masih bisa kita anggap efektif.
Nah, yang B tidak efektif karena penyebutan pria yang sudah menikah sama kata mereka. Jadi kita ubah perbaikannya seperti itu ya. Sudah ada di situ. Lalu yang C, wanita yang telah menikah, mereka. Nah, sama juga nih nyebutin wanita yang telah menikah sama kata mereka padahal dalam satu kalimat yang sama. Jadi ini harus kita ubah, kita pilih salah satu. Maka perbaikannya adalah wanita yang telah menikah akan membagi kepangan rambutnya dalam jumlah banyak agar kulit terlindungi dari matahari dan serangga. Nah, di situ ada kesalahan tanda baca, tapi tanda bacanya bisa kita abaikan ya. Harusnya sebelum agar itu nggak boleh pakai koma. Tapi dia nggak efektifnya bukan karena komanya ya. Dia tidak efektifnya karena ada kata mereka sama wanita yang telah menikah. Yang keempat, yang D. Yang D itu juga tidak efektif. Kenapa? Wanita itu subjek, belum menikah predikat, akan membagi itu predikat. Jadi ada dua predikat nih, nggak jelas yang mana gitu kan. Nah, jadi supaya dia bagus subjek predikat, ya udah kita tambahkan yang di situ. Jadi wanita yang belum menikah. Jadi yang betul adalah wanita yang belum menikah akan membagi kepangan rambutnya gitu. Nah, yang E, tradisi menata rambut tersebut telah diwarisi turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Di situ ada kalimat yang tidak hemat. Ada kata turun-temurun, ada kata dari satu generasi ke generasi lainnya. Pilih salah satu aja. Kalau mau pakai turun-temurun ya udah. Tradisi menata rambut tersebut telah diwarisi turun-temurun selama ribuan tahun. Cukup kan? Atau pakai dari satu generasi, berarti turun-temurunnya kita hilangkan. Tradisi menata rambut tersebut telah diwarisi dari satu generasi ke generasi lainnya selama ribuan tahun, gitu. Ya. Jadi B, C, D, E tidak efektif. Yang efektif adalah yang A, meskipun ada kesalahan tanda ejaan gitu. Nah, tapi dalam segi efektif itu nggak usah, kita abaikan aja. Tapi kalau pertanyaannya kalimat yang baku, baru deh tuh kalimat baku itu harus betul semuanya, ya. Tapi kalau misalnya kalimat efektif, dia dilihat lebih ke strukturnya sama makna kalimatnya. Tidak ada hubungannya dengan ejaan dan tanda baca, gitu. Oke, jadi untuk nomor 30 jawabannya adalah yang A. Nah, oke, sudah lewat ya. Kira-kira seperti itu. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik. Oh ya, sebelumnya kakak tadi ada yang belum hadir ya. Jadi, ini kakak ngejelasinnya persiapan 7. Nah ya, sedangkan yang kalian terima itu kan ada 2 paket ya. Ada persiapan 6 dan persiapan 7 kan. Nah, persiapan 6-nya itu sudah kakak jelaskan di kelas Saintek. Kalau persiapan 7 kakak jelaskan di Sosum kan. Jadi nanti kalian bisa melihat penjelasan video maupun pembahasan PDF-nya itu nanti dikasih sama kakak admin ya atau kakak host ya yang ada di grup gitu. Jadi nanti link video persiapan 6 sama pembahasan persiapan 6, link video persiapan 7 dan pembahasan persiapan 7 itu nanti akan dikasih ke kalian. Oke, jadi 2 prediksi ini terbahas gitu ya. Itu makanya kakak bedakan antara Sosum sama Saintek supaya kalian dapat 2 persiapan. Karena bahasa Indonesia kan cuma dapat jatah sekali cuma dapat jatah sekali doang ya untuk pertemuan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup, Kak. Oke, cukup. Ya, mohon maaf kalau kakak ada salah. Semoga sukses. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan lancar. Diperhatikan lagi videonya, diperhatikan lagi pembahasan nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.